Pernah nggak sih kalian duduk di tengah malam scrolling Instagram dan tiba-tiba muncul postingan mantan yang lagi bahagia? Rasanya campur aduk ya. Tapi tunggu dulu, apa itu artinya kita harus ngeblok, nge-mute, atau justru tetap berteman baik? Malam ini kita bakal ngobrol jujur soal mantan. Haruskah kita tetap berteman atau justru itu adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja? Kita mulai dari kenyataan sederhana. Mantan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Mau hubungan kalian berakhir baik-baik atau kacau balau, dia tetap menjadi bagian dari cerita yang nggak bisa dihapus begitu saja. Pertanyaannya adalah, ketika hubungan sudah selesai, apakah wajar kita tetap menjalin hubungan bahkan berteman? Ada dua kubu besar di sini. Kubu tetap berteman, menganggap bahwa hubungan itu bisa berevolusi jadi persahabatan. Satunya lagi adalah kubu putus total, menganggap bahwa berteman dengan mantan hanya akan membuka luka lama. Nah, kalian sendiri masuk kubu yang mana? Tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita memilih, mari kita lihat argumen dari kedua sisi ini. Berteman dengan mantan sebenarnya nggak selalu buruk. Berikut beberapa alasan yang sering dikemukakan. Yang pertama adalah kedewasaan emosional. Beberapa orang percaya bahwa berteman dengan mantan menunjukkan bahwa kita dewasa secara emosional. Ini membuktikan bahwa kita bisa melupakan masa lalu dan tetap menghargai hubungan manusia. Yang kedua adalah punya banyak kenangan baik. Kalau kalian berpisah secara baik-baik, pasti ada momen indah yang ingin dihargai. Teman-teman baru mungkin nggak akan ngerti seberapa penting mantan dalam hidup kalian dulu. Ketiga, jaringan sosial atau profesional. Mantan juga bisa jadi partner kerja atau teman di circle yang sama. Kalau kalian blok, bisa jadi malah awkward di kehidupan sosial kalian. Dan yang keempat adalah masih ada perasaan. Nah, ini dia poin yang bikin berbahaya. Kadang, berteman dengan mantan hanyalah alasan untuk tetap berada di dekat mereka. Tapi hati-hati, ini bisa bikin kalian susah move on. Oke, sekarang kita bahas sisi lainnya. Berteman dengan mantan memang kedengarannya bagus, tapi ada risikonya. Di antaranya adalah luka lama terbuka lagi. Kadang kita pikir udah move on, tapi ternyata ketemu mantan malah bikin sakit hati lagi. Mungkin karena kenangan lama, atau malah karena mereka udah punya pasangan baru. Risiko lainnya adalah mengganggu hubungan baru. Jujur deh, siapa pasangan yang nggak insecure kalau tahu kalian masih dekat sama mantan? Meski kalian bilang kita cuman teman, rasanya tetap ada potensi konflik yang nggak perlu. Dan risiko terakhir yang mungkin terjadi adalah batas yang kabur. Tahu maksudnya? Teman tapi kok masih perhatian, teman tapi kok masih sering chatting. Ini berbahaya karena batasan antara teman dan mantan yang jadi kabur. Endingnya bakal ada yang saling berharap lagi. Percaya deh. Menurut para psikolog, berteman dengan mantan sebenarnya tergantung dari konteks. Kalau hubungan kalian sebelumnya sehat dan perpisahan terjadi dengan saling pengertian, kemungkinan besar bisa berteman. Tapi kalau ada trauma, manipulasi, atau pengkhianatan, berteman malah akan memperparah luka. Dr. Lisa Firestone, seorang psikolog terkenal, mengatakan, berteman dengan mantan hanya berhasil jika kedua pihak benar-benar sudah move on. Kalau salah satu pihak masih ada perasaan, itu seperti berjalan di atas es tipis yang siap retak kapan saja.
Kalian mungkin bertanya-tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk berteman dengan mantan? Berikut beberapa hal yang bisa jadi indikator. Pertama, udah move on total. Kalau nggak ada lagi perasaan romantis, berteman mungkin bisa jadi pilihan. Kedua, perpisahan yang baik-baik. Kalau kalian putus karena kesepakatan bersama tanpa drama besar, berteman jadi lebih mudah. Dan ini yang paling penting, pasangan baru setuju. Ini penting banget. Kalau pasangan baru kalian nyaman dengan hubungan ini, itu berarti ada kepercayaan yang kuat di antara kalian. Tapi ingat, kalau ada sedikit pun rasa ragu, lebih baik jaga jarak. Di sisi lain, ada beberapa situasi di mana berteman dengan mantan sebaiknya dihindari. Pertama, masih ada perasaan. Kalau salah satu pihak masih berharap lebih, berteman hanya akan memperumit keadaan. Kedua, mantan adalah toxic person. Kalau mereka manipulatif, suka berbohong, atau membuat kalian merasa buruk, hubungan apapun, termasuk pertemanan, tidak sehat. Ketiga, mengganggu hubungan baru. Kalau pasangan baru kalian merasa tidak nyaman, pertimbangkan kembali prioritas kalian. Untuk membuat diskusi ini lebih hidup, berikut beberapa cerita nyata. Cerita A, saya berteman dengan mantan saya karena kami masih bekerja di kantor yang sama. Awalnya awkward, tapi akhirnya kami malah jadi partner kerja yang solid. Cerita B, saya mencoba berteman dengan mantan, tapi setiap kali dia cerita tentang pacar barunya, saya malah sakit hati. Akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti berteman. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa nggak ada jawaban mutlak. Semua tergantung situasi dan emosi masing-masing individu. Jadi sekarang kesimpulannya, apakah wajar berteman dengan mantan? Jawabannya adalah tergantung. Setiap orang punya pengalaman dan batasan yang berbeda. Yang penting, jangan memaksakan diri untuk tetap berteman kalau itu hanya membawa luka atau konflik baru. Jadi, kalian tim mana? Tim putus total atau tim tetap berteman? Share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, hidup ini terlalu singkat untuk memaksakan hubungan yang nggak sehat. Jangan lupa juga subscribe karena kita bakal bahas topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.